Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau kabarnya baik semua. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, ada yang nggak hadir nggak di sini? Ada, Bu. Siapa itu nggak hadir? Faiz sama April. Kenapa nggak hadir Pak Is sama April? Sakit, Bu. Sakit kata Ibu. Bu. Oh ya, kalau sakit kita doakan saja ya. Semoga Pak Is sama April cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita di sini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu Ibu nggak buat pemimpin doa? Saya, Bu. Iya, siapa? Siti ya? Ya. Iya, dipersilakan Siti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Siti sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Apa sih materi kita minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat nggak apa materi kita minggu lalu? Tentang lulus SMA, Bu. Ya, benar. Ada yang tahu nggak apa itu? Ada yang masih ingat nggak apa itu lulusan SMA? Atau udah pada lupa nih? Oke, kayaknya udah pada lupa ya apa itu lulusan SMA. Jadi sebentar. Nah, jadi lulusan SMA itu adalah seseorang yang sudah menempuh pendidikan di sekolah menengah selama kurang lebih 3 tahun. Nah, berkenaan dengan materi minggu lalu, yaitu lulusan SMA, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang lulusan SMA mau kemana ya? Nah, kira-kira mau kemana ya? Udah kelihatan belum Kerja, screen-nya? Kuliah. Ya, mau kemana ya kira-kira? Kuliah, kursus, kerja, atau nikah? Semuanya, Bu. Ya, boleh. Kuliah, Bu. Setelah itu nikah. Kerja sambil menikah. Ya, boleh. Sebentar. Kelihatan nggak sih? Screen-nya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Bentar. Nah, kita lanjut. Lulusan SMA mau kemana? Kuliah, kursus, kerja, atau nikah? Nah, di sini ada 4 pilihan alternatif karir yang dapat dilakukan oleh seorang lulusan SMA. Yang pertama itu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga memasuki dunia kerja. Dan yang keempat itu memasuki kehidupan berkeluarga. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi artinya memberikan kesempatan dan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Nah, ada yang tahu nggak apa maksud dari memberikan kesempatan serta membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik? Ada yang tahu nggak apa maksudnya? Nggak ada yang tahu juga ya? Maaf, Bu. Putus-putus di saya tadi, Bu. Putus-putus ya?
Sekarang kedengeran nggak? Ya, mungkin sinyal saya boleh diulang Oh pertanyaan Ibu ya. tadi. Jadi, kan melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu artinya memberikan kesempatan dan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Nah, kenapa bisa dikatakan untuk memberikan kesempatan dan membuka peluang? Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira. Kalau menurut saya, Bu, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih layak, gitu, Bu. Ya, benar sekali, Alvira. Ada lagi nggak yang mau kasih pendapatnya kenapa memberikan kesempatan dan membuka peluang itu? Kalau Iya, Nadia. dia bukan Nadia mungkin karena dia lah memiliki gelar Bu ya, jadi dapat pekerjaan yang lebih layak itu nah Bu. Kalau yang masih lulusan tamat SMA itu kan mungkin pekerjaannya yang masih di bawah-bawah itu nah Bu, tidak yang lebih baik itu Bu. Iya, benar. Benar, jadi apa yang udah disampaikan oleh Elvira sama Nadia tadi itu benar ya. Emang nggak bisa dipungkirin di zaman sekarang ini, persaingan untuk mencari sebuah pekerjaan itu semakin ketat. Banyak beberapa dari instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawannya itu harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Nah, ketika kalian ingin mendaftarkan suatu instansi atau perusahaan, maka kalian itu harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. Salah satunya tadi harus memiliki latar belakang studi kependidikan tinggi. Lalu, kenapa dikatakan memberikan kesempatan, membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik? Contohnya seperti ini. Misal kalian itu pengen jadi guru BK di sebuah sekolah. Nah, di sekolah itu sudah ditetapkan kalau kalian ingin jadi guru harus punya kualifikasi pendidikan S1. Minimal bimbingan S1 bimbingan dan konseling. Nah, itulah kalau kalian punya kualifikasi pendidikan tadi, kalian itu satu langkah lebih maju dari teman-teman kalian yang hanya lulusan SMA. Karena notabene sekolah itu tadi harus bersyarat latar belakang pendidikan tinggi, sedangkan lulusan SMA kan tidak. Makanya itu dikatakan memberikan kesempatan dan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin melanjutkan studi. Yang pertama itu status dan akreditasi. Status di sini misalnya itu seperti kalian itu pengen ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi kedinasan. Tuh. Lalu akreditasi. Akreditasi ini disebut juga sebagai pengakuan dari pemerintah untuk suatu lembaga. Dalam hal ini perguruan tinggi. Akreditasi itu biasanya disimbolkan dalam bentuk huruf A, B, C. Nah, misalnya kalau misalnya akreditasinya semakin baik, semakin tinggi, artinya sebuah perguruan tinggi itu semakin bagus juga. Lalu, hal yang harus diperhatikan selanjutnya itu jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Jalur di sini dibagi menjadi dua, yaitu akademik dan profesional. Akademik yaitu S1, profesional itu diploma. Kenapa? Karena S1 itu lebih menekankan pada pengetahuan dan akademik, sedangkan diploma itu lebih menekankan kepada kemampuan serta skill. Lalu yang selanjutnya itu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di sini, ya maksudnya S1, diploma 1, diploma 2, diploma 3, seperti itu. Lalu bentuk perguruan tinggi. Bentuk perguruan tinggi itu ada banyak. Ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Kalau universitas, ya seperti universitas kita, yaitu Universitas Sriwijaya. Kalau institut, seperti ITB, Institut Pertanian Bogor. Lalu sekolah tinggi itu seperti STAN. Akademi keperawatan, politeknik Unsri. Contohnya seperti itu. Lalu hal-hal yang harus kalian perhatikan lagi yaitu sistem penerimaan mahasiswanya. Nah, gimana sistem penerimaan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi itu? Kalau di Indonesia sendiri, untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon mahasiswa. Yang pertama itu
SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Biasanya kalau SNMPTN itu dari pihak LMPT-nya langsung, lembaga masuk perguruan tinggi. Jadi dari pihak LMPT itu meminta kepada guru-guru yang ada di sekolah untuk mendata siswa-siswanya yang mana saja yang bisa diikutsertakan dalam perankingan nilai seperti itu. Jadi biasanya tuh seluruh kelas 12 itu semua nilainya itu dikumpulkan, tapi nggak semua nilai, hanya beberapa nilai saja. Misalnya kayak IPA. IPA itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika minat, kimia, biologi, fisika, itu untuk IPA. Lalu untuk IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, lalu sosiologi, ekonomi, geografi. Nah, seperti itu. Jadi hanya beberapa mapel saja yang harus didata oleh guru. Nanti setelah didata, guru itu akan mengirimkan data itu kepada LMPT. Nah, nanti dari pihak LMPT akan diseleksi lagi siapa yang bisa masuk kuota. Nah, kalau misalnya kalian itu masuk kuota, itu kalian bisa memilih perguruan tinggi yang kalian mau. Nah, biasanya juga ya, kalau misalnya SNMPTN, itu nggak cuma nilai yang harus diperhatikan. Nggak cuma nilai besar, tapi nilainya itu harus stabil. Harus naik gitu. Kayak misalnya tuh semester 1-nya tuh misal 85, semester 2-nya tuh 86, semester 3 itu 87. Jadi benar-benar harus ada stabil, terus harus ada peningkatan. Karena kalau cuma nilai besar aja itu nilai besar, misalnya 90 semua setiap semester. Nah itu nggak stabil nilainya. Bisa dibilang kan nggak ada peningkatan gitu, nggak ada peningkatan dari nilainya. Terus juga kalau SNMPTN itu biasanya tuh kalian ngumpulin sertifikat prestasi, baik akademik maupun akademik. Terus melihat juga lulusan dari perguruan tinggi yang kalian pilih. Biasanya ngelihat itu juga. Lalu yang terakhir itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin melanjutkan studi lanjut, yaitu bakat, minat, dan kemampuan kalian. Nah, bakat kalian itu di mana? Minat kalian itu di mana? Kemampuan kalian itu di mana? Kalian tuh harus tahu dulu. Bakat kalian tuh misalnya seni. Nah, kalau kalian bakatnya seni, ya jangan masuk kedokteran. Gila nanti kalian kalau misalnya kalian masuk kedokteran. Maka dari itu, kalian tuh harus tahu dulu bakat dan minat serta kemampuan kalian itu di mana. Karena kalau misalnya kalian tuh sebenarnya tuh nggak bisa masuk kedokteran, tapi kalian tuh maksa pengen masuk kedokteran. Ya nanti kalian memang bisa masuk, cuman kalian bisa nggak ngejalanin kuliah kalian di kedokteran itu. Nah itu kan repot ya, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan di sana, nggak punya bakat di sana, itu bakalan repot jadinya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya DO. Makanya ketika kalian ingin melanjutkan studi lanjut, khususnya ke perguruan tinggi, itu kalian harus memikirkan dan mempertimbangkan bakat, minat, serta kemampuan kalian. Lalu selanjutnya, ada kursus. Mohon maaf sebelumnya Ibu ini salah ya. Seharusnya ini kursus saja, nggak ada pelatihannya, tapi lupa dihapus. Maaf ya. Lalu ada kursus. Kursus itu diartikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari warga masyarakat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada warga lain yang ingin belajar. Nah, bisa kalian lihat di share screen-nya, itu ada seseorang yang sedang menjahit. Nah, biasanya kalau kursus-kursus ini, itu rentan waktunya itu lumayan lama, bisa sampai berbulan-bulan. Lalu biasanya itu dilakukan oleh sekelompok orang yang memang berkeinginan di sana. Seperti yang ada di dalam gambar ini, ada seseorang yang sedang menjahit, kumpulan ibu-ibu yang sedang menjahit. Nah, ini sedang melakukan kursus menjahit. Selain menjahit ini, ada banyak kursus lain, seperti kursus memasak, kursus komputer, kursus tari, dan masih banyaknya lagi. Sebentar. Nah, ini yang udah Ibu sebutin tadi. Kalau kursus itu lumayan lama waktunya, bisa berbulan-bulan. Terus kursus itu lebih ke umum dan menyeluruh. Tujuannya ini maksudnya umum itu ya kadang orang-orang itu ingin kursus itu ada yang memang berniat untuk mengasah keterampilan. Ada yang memang berniat untuk hanya hiburan saja. Nah, makanya lebih kursus itu lebih ke umum untuk tujuannya.
Karena tujuan orang itu beda-beda ketika ingin mengambil kursus. Lalu kursus itu lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Lalu yang selanjutnya itu alternatif karir yang dapat dilakukan oleh anak SMA yaitu memasuki dunia kerja. Nah, bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Nah, kenapa disebut bekerja itu sebagai suatu kebutuhan manusia? Ada yang bisa bantu Ibu jawab lagi nggak? Kenapa nih? Bekerja itu kok disebut suatu kebutuhan manusia? Ada yang bisa bantu? Untuk mendapatkan uang. Ya, benar. Benar, Vina. Ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Jadi benar banget yang disampaikan oleh Pina tadi itu untuk mendapatkan uang. Bekerja itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Ya karena kebutuhan manusia ini kan beragam ya, banyak. Nah, kalau misalnya kita tidak bekerja ya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Makanya kalau misalnya kita bekerja itu tujuan kita itu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu bekerja itu dia diharapkan akan membawa keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Nah, karena terkadang orang bekerja itu tujuannya itu supaya hidupnya itu lebih baik, supaya keadaannya itu lebih baik. Memang seperti itu. Karena balik lagi ke awal tadi, karena tujuan dari bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mendapatkan uang. Nah, gimana supaya kalian itu bisa bekerja? Yang pertama, kalian itu harus mencari lowongan pekerjaan. Lalu yang kedua, kalian itu harus mengikuti tes seleksi. Mencari lowongan pekerjaan. Mencari lowongan pekerjaan ini bisa kalian lakukan dengan melihat majalah, koran, atau lowongan-lowongan pekerjaan. Dan kalau sekarang ini biasanya lowongan pekerjaan itu udah banyak ya di sosial media. Kalian bisa lihat lowongan pekerjaan ini di berbagai sosmed, misalnya kayak di Instagram, Twitter, Facebook. Nah, itu udah banyak banget bertebaran lowongan kerja buat anak SMA. Lalu ada mengikuti tes seleksi. Nah, mengikuti seleksi ini biasanya buat kalian yang ingin bekerja, bergabung ke sebuah instansi. Misalnya kalian tuh pengen daftar CPNS. Nah, ketika kalian mendaftar CPNS, ya kalian harus mengikuti serangkaian tes yang diadakan oleh PNS, oleh pemerintah. Lalu yang terakhir itu adanya kehidupan berkeluarga. Nah, selain dari kuliah, bekerja, kursus tadi, alternatif yang kalian dapat pilih yaitu menikah. Menikah merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Kenapa? Kenapa disebutkan harus siap secara fisik? Ya karena kalau misalnya kalian nggak siap fisik, nggak siap mental, tapi cuma siap materi, ya sama aja bohong. Karena menikah itu bukan cuman dua orang yang bersatu, tapi ini tentang dua keluarga yang bersatu. Makanya secara garis besarnya kalian itu harus siap secara fisik, nggak cuma materi. Mental kalian juga harus siap apabila misalnya itu diuji sama dapat ipar yang kurang baik. Nah, mental kalian kan pasti bakalan diuji ya. Nah, makanya kalian tuh harus siap mental. Kalau nggak siap mental ya bisa bubar kayak gitu. Makanya kalau kalian pengen memilih alternatif yang keempat ini, kalian harus menyiapkan fisik, materi kalian, dan mental kalian. Ketiganya ini harus saling berhubungan dan saling berkaitan. Nah, oke. Kayaknya kalian udah pada bosen ya dengerin Ibu jelasin. Kita ice breaking dulu. Nggak apa-apa kan ya ice breaking dulu? Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu. Oke. Bentar ya.
Nah, ini simpel aja sih sebenarnya. Kalian itu tanya ke teman kalian. Misalnya Ibu nanya ya sama siapa, sama Pina. Ibu nanya nomor 4. Nah, Pina jawab. Hobi Pina ini. Nah, terus nanti sudah Pina jawab, Pina tunjuk teman yang lain. Kayak gitu seterusnya. Ya, gimana? Ya, Ya. Oke, jadi Ibu tunjuk Nadia. Coba deh Nadia jawab pertanyaan nomor 11. Deskripsikan diri Nadia dalam satu kata. Bu. Satu kata, Bu. Iya, satu kata. Apa ya? Pemalu, Bu. Pemalu ya. Kenapa tuh pemalu? Malu, Bu. Iya, ya sudah. Nadia tunjuk deh temannya siapa yang mau jawab lagi. Pina coba, Bu. Ya, Pina. Coba Pina. Pina nomor 5. Ayo, apa Pina? Fun fact itu fakta yang lucu ya tentang diri kamu. Ya, Bu. Ayo, apa fun fact-nya? Apa? Putus-putus di Ibu. Iya, Bu. Mungkin sinyal deh. Apa? Apaan Pina? Nggak kedengeran. Aduh, kayaknya Nadia coba kalahin deh. Pinanya kayaknya lagi gangguan sinyal ya. Iya. Coba Mutiara deh, Bu. Mutiara. Ya, coba deh Mutiara. Nomor 5, Bu, tetap. Wah, pengen nomor 5 ya, tetap. Coba deh Mutiara nomor 5. Apa tuh fun fact-nya mengenai dirinya? Maksudnya fun fact itu yang fakta menyenangkan. Kayak misalnya tuh, iya aku tuh pernah ngupil gitu di depan orang. Nah itu fun fact itu yang apa ya, yang sesuatu yang lucu dari diri kalian. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Kalau Mutiara, Bu, fun fact-nya itu Mutiara pernah salah gandeng orang. Jadi di tempat rame, Mutiara gandeng orang lain, bukan teman Mutiara. Gitu, Bu. Iya, Ibu juga pernah itu. Malah pernah salah manggil, udah salah manggil, ngegandeng pula. Bener-bener malu ya kalau diingat. Oke, Mutiara mau nunjuk siapa? Kita ada berapa sih orangnya? Mau nunjuk siapa nih, Mutiara? Mutiara mau tunjuk Siti Nur Anita, Boleh nomor 7. Ayo, apa Siti? Suka nonton film nggak Siti? Apa tuh film favoritnya? Untuk film favorit itu nggak ada sih, Bu, tapi lebih suka kayak nonton YouTube yang kayak komedi-komedi gitu. Jadi Siti itu suka komedi ya, genrenya. Boleh. Ayo Siti mau tunjuk siapa? Tunjuk Elvira. Nah, ayo Elvira. Nomor berapa nih buat Elvira? Nomor 6. Nah, apa nih makanan kesukaan Elvira? Makanan kesukaan Elvira banyak, Bu. Suka makan ya berarti? Suka makan, Bu. Iya, suka makan berarti. Iya. Tapi yang enak tuh yang micin-micin. Awas jadi nanti generasi micin nanti. Apa nih yang banyak micin-micinnya? Basreng, makaroni. Ya. Suka yang kayak gitu ya. Iya, Bu. Lanjut, Elvira mau nunjuk siapa? Tunjuk Pina udah belum, Bu?
Pina tadi gangguan sinyal. Nggak tahu kalau sekarang ya. Halo Pina. Nah, Pina, ada nih. Sinyalnya aman? Nomor Ada tuh Elvira, Pinanya. Mau nomor berapa untuk Pina? penyanyi Nah, favorit. Pina penyanyinya siapa? Kan, Bu. Siapa? Kan. Aduh, nggak jelas di Ibu. Putus-putus. Ya udah deh, nggak apa-apa. Pina tunjuk siapa? Sisa 2 lagi ya, Aku Yuli yang belum, sama Bu. Bella. Yuli sama Bella belum? Yuli deh, Bu. Siti Anissa juga belum. Siapa? Yuli, Bu. Siapa? Nggak kedengeran. Yuli. Oh, Yuli. Ya, nomor berapa buat Yuli? Nomor 4. Yuli, apa tuh hobinya? Udah tahu. Pasti nyanyi. Pasti nyanyi kan hobinya? Mana Yuli? Bener nggak? Bu. Jangan bener, nyanyi. Ya, Bu. Benar. Yuli tunjuk siapa? Kecil banget suaranya. Tinggal Bella sama Siti nih, Yuli belum dapat tunjuk. Siti Anissa. Siti Anissa. Nah, boleh Siti Anissa. Nomor berapa buat Siti Anissa? Nomor 10. Nah, warna favorit nih. Apa Siti Anissa warna favoritnya? Warna favorit itu hitam. Kenapa hitam? Tahu suka aja kalau Enggak, soalnya jarang-jarang aja gitu kalau misalnya cewek suka warna hitam. Biasanya kan yang cerah-cerah gitu kan. Oke. Siti, tunjuk Bella ya berarti terakhir. Buat Bella apa nih Siti buat Bella? apa ya yang belum ya, Bu? Hampir udah semua sih sebenarnya. Ini udah semua ya. Iya. Nomor 1, 2, 3 belum? Udah tahu. Iya. Mungkin usia berapa? Usia. Oke, Bella, berapa deh usianya Bella? 20, belum. 19 masuk 20. Oke. 11 nanti 20. HBD Bella, walaupun belum ya, nggak apa-apa. Oke, Selamat. itu tadi ice breaking singkat kita. Buat kalian tuh nggak bosen gitu dengerin Ibu ngoceh dari tadi. Kita lanjut kembali ke materi kita. Nah, dari materi yang udah Ibu jelasin tadi, kalian ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, silakan raise hand atau langsung open mic aja. Boleh ya? Siti mau bertanya. Dina, Bu. Siti dulu ya, Pina. Iya, Siti boleh. Oke. Untuk materi yang Ibu sampaikan tadi itu kan untuk lulusan SMA nih Bu, menurut Ibu kita lebih baik bekerja dulu atau kuliah dulu nih Bu? Oke, langsung Ibu jawab ya. Jadi kalau ditanya lebih baik kuliah dulu apa kerja dulu sih Bu? Nah itu sebenarnya tuh balik ke diri kalian masing-masing. Karena ya sebagian orang itu berpendapat kalau misalnya kuliah itu dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, skill kalian. Tapi sebagian lagi orang ini berpendapat kalau kuliah itu hanya buang-buang uang, buang-buang waktu. Ngapain sih kuliah? Ujung-ujungnya juga nganggur. Kan ada juga tuh kan orang yang berpikir seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalnya ditanya sebenarnya lebih bagus mana sih? Ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Gimana cara kalian nanggepinnya? Gimana cara kalian gimana cara kalian nanggepinnya itu gimana? Itu balik dari diri kalian masing-masing. Karena antara kuliah sama kerja itu punya keunggulannya masing-masing. Kalau misalnya kalian kuliah, kalian nambah pengetahuan, nambah skill kalian, nambah kemampuan kalian. Sedangkan kalau kalian kerja,
itu kalian pengalaman kerja kalian itu lebih dulu gitu daripada teman-teman kalian yang kuliah. Terus kalian juga dinilai lebih mandiri kalau misalnya kalian kerja. Jadi itu sih menurut Ibu, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Semuanya sama aja, bagus pilihannya. Kalau mau kuliah, kalau kerja. Gitu Siti. Bisa dipahami? Baik, Bu, terima kasih dapat dipahami. Iya, sama-sama Siti. Ada yang mau nanya lagi nggak? Siapa tadi? Pina ya mau nanya? Ya, Bu. Ya, boleh deh Pina. Oke ya, Bu. Jelas nggak? Iya, jelas. Iya, jelas. Iya, dimatiin aja kameranya. Biar jelas. Ya, Bu. Nah, Bu Vina mau bertanya, gimana sih kita tuh mengubah pikiran negatif orang tua tentang kuliah? Karena ada tuh orang tua teman Vina, kan? Ya. Anaknya tuh mau kuliah, tapi sama orang tuanya tuh nggak boleh gitu, Bu. Katanya kuliah tuh cuma buang-buang uang, mendingan lebih baik kerja bisa dapat uang gitu. Nah, Iya. gimana Bu caranya? Nah iya, kalau misalnya dapat kasus kayak gitu, emang ada ya orang tua tuh yang mikirnya ngapain sih kuliah, buang-buang uang, buang-buang waktu, mending juga kerja gitu kan, bantu-bantu orang tua ngasilin uang. Kalau kuliah ya buang-buang uang. Nah kalau kita dapat kasus yang kayak gitu, itu ajak diskusi orang tuanya. Karena waktu itu Ibu pernah ikutan Zoom gitu sama konselor. Nah diajarin kalau misalnya dapat orang tua yang seperti itu, kalian itu harus ajak orang tua kalian itu untuk berdiskusi. Karena terkadang orang tua itu nggak tahu, tapi sok tahu. Ngerti nggak sok tahu? Sok tahu itu ya karena pikiran mereka itu kuno gitu, ya mikirnya ngapain sih kuliah gitu, buang-buang uang gitu. Pikiran mereka itu masih pikiran orang zaman dulu gitu. Makanya kalian ajak diskusi orang tua kalian. Ubah pikiran mereka. Nah, setelah kalian ajak diskusi, terus kalian kasih tahu tujuan kuliah itu apa, manfaat kuliah itu apa. Nah, insya Allah ya orang tua kalian itu akan mau mengizinkan kalian kuliah gitu. Jadi memang pertama-pertamanya itu ya sulit ya untuk meyakinkan orang tua itu ya pasti sulit. Tapi kalau kalian berusaha terus ya orang tua kalian lama-lama juga akan luluh. Karena orang yang hatinya batu aja bisa luluh gitu. Apalagi orang tua sama anak sendiri ya pasti bisa luluh juga. Kayak gitu. Gimana Pina? Jelas, Bu. Bisa dimati. Iya. Masih ada yang mau nanya nggak? Ini ada Pak Is hadir. Masih ada yang mau nanya? Saya, Bu. Aduh, siapa nih? Boleh, Vira. Nah, saya mau bertanya. Tadi kan pilihan dari Ibu, tadi kan setelah lulus SMA ada menikah, ada kerja, kuliah, dan ikut kursus. Nah, gimana kalau seseorang itu nggak milih semua dari itu, Bu, alias dia tuh nganggur, Bu. Gimana tanggapan Ibu juga sebagai kita, sebagai temannya, untuk meyakinkan dia kalau nganggur itu tuh nggak baik. Mungkin itu saja. Iya, kalau misalnya dapat yang kayak gitu ya. Nah, orang yang kayak, kalau misalnya orang itu, artinya orang yang disebutnya oleh Vira tadi itu nggak punya tujuan hidup. Kalau dia tuh nggak tahu mau kemana gitu kan. Kuliah juga enggak, kerja juga enggak, kursus juga enggak, nikah juga enggak. Ya artinya dia beban keluarga ya bisa dibilang. Nah, kita sebagai teman ya harus mengingatkan orang tersebut. Karena kalau misalnya, karena kita tuh hidup ini nggak bakalan selamanya sama orang tua, gitu. Ada masanya kita itu harus mandiri. Makanya dari itu, kita tuh harus kerja, harus kuliah, atau harus kursus, atau harus nikah. Kalau misalnya kita diem aja di rumah, rebahan aja di rumah gitu, itu bukannya malah membantu orang tua kita, tapi malah menjadi beban bagi orang tua kita. Nanti ketika orang tua kita meninggal, kita nggak tahu mau ngapain, kayak gitu. Makanya sebagai teman kita harus bisa mengingatkan dia, ajak
ngomong aja pelan-pelan. Karena biasanya orang seperti itu ya keras kepala ya biasanya. Makanya kalian sebagai teman harus bersabar dan harus bisa santai juga ngajak ngobrol dia kayak gitu sih. Dan kasih juga manfaat-manfaatnya. Kalau kerja itu apa manfaatnya? Kalau kuliah itu manfaatnya apa? Kayak gitu. Gitu Pira, gimana? Ya, ngerti Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Sebelumnya halo Pak Is. Baru bergabung. Halo Bu, maaf Bu, Ya nggak apa-apa. sinyalnya tadi hilang Bu. Ya nggak apa-apa. Oke anak-anak, kayaknya kita juga waktunya udah habis ya. Kita nggak boleh ngambil jam orang lain. Jadi kita udahin aja. Tapi sebelum kita udahan, ada nggak yang bisa bantu Ibu kasih kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Siapa? Aduh, nggak ada ya. Ya udah deh Ibu sendiri. Jadi, berdasarkan materi yang udah Ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan kalau misalnya kuliah, kerja, kursus, nikah, itu sama aja. Sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kalian kuliah, kalian harus mempersiapkan dan mempertimbangkan beberapa hal yang udah Ibu sebutin tadi. Dan ketika kalian kerja, kalian juga harus menyiapkan beberapa hal yang harus kalian penuhi ketika melamar pekerjaan. Misalnya kalian pengen lamar apa gitu kan. Nah, kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Lalu ketika kalian kursus, ya kalian juga harus menyiapkan diri kalian untuk kursus. Lalu menikah. Nah, kalian juga harus menyiapkan fisik, mental, dan materi kalian. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya sudah mau hadir dan bersedia mengikuti kelas kita pada pagi hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.